Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadapi. Saya dari IPS 2. Saya akan menjelaskan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian melalui organisasi internasional. Jadi, saya akan menjelaskan pengertian organisasi internasional secara umum. Organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berpendudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional. Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Hal tersebut sebagai perwujudan dan komitmen bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1959. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya, ECOSOC, Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk sidang tahun 1974. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengembangkan misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan DK PBB pada periode 1974 sampai dengan 1975, 1995 sampai dengan 1996, dan 2007 sampai 2009. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dan 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. 2. Peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan memegang peranan penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Misalnya, Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan demokrasi di Kamboja. Selain itu, Indonesia menjadi perantara dalam perdamaian di Filipina Selatan. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN, di antaranya adalah sebagai berikut. A. KTT ASEAN pertama. KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT ini dihasilkan dua dokumen penting ASEAN. 1. Deklarasi ASEAN Bali Concord 1, berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN selanjutnya. Kerjasama ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. 2. Perjanjian persahabatan dan kerjasama. Dalam perjanjian ini disepakati prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain. Prinsip ini antara lain tidak ikut campur tangan urusan dalam negeri satu sama lain dan menyelesaikan perselisihan dengan cara damai. Pertemuan informal pemimpin ASEAN pertama. Pertemuan ini dilaksanakan di Jakarta pada 30 November 1996. C. Ada KTT ASEAN ke-9. Sebelumnya negara-negara ASEAN telah menyepakati bahwa gedung sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Maka dari itu mereka pun menyepakati lagi bahwa KTT ASEAN ke-9 ini akan dilaksanakan lagi di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003 yang menghasilkan Bali Concord 2 yang merupakan lanjutan dari Bali Concord 1. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok adalah wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. Gerakan non-blok mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak.
Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selain itu, diamanatkan pula bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar gerakan non-blok sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain sebagai salah satu negara pendiri gerakan non-blok, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi gerakan non-blok. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 dan 1995. Selama 3 tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut gerakan non-blok berhasil memainkan peran penting dalam politik global.